Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para kaum muslimin, sedikit kita akan sama-sama mengkaji tentang masalah menyikapi perekonomian di saat-saat pandemi sekarang ini. Banyak kita sebagai kaum muslimin sangat salah atau kurang tepat menyikapi tentang permasalahan ekonomi. Pertama yang harus kita catat di sini, harus bisa membedakan mana kelakuan zahir badan kita dan mana kelakuan hati kita dalam menyikapi permasalahan ekonomi. Jika salah menerapkan, ini akan sangat berakibat fatal. Bagaimana langkah konkretnya? 1. Langkah zahir kita, langkah seluruh organ tubuh kita menyikapi permasalahan ekonomi tidak lain dan tidak bukan harus bergerak. Bergerak dan bergerak. Apa landasannya? Para ulama mengatakan al-harokah barokah. Dengan gerak itu selalu ada berkah. Jangan sampai dengan berbagai macam kesulitan kita menjadi down. Nah, ketika down, maka yang menjadi sebab lahirnya berbagai macam kebaikan jadi tertutup. Bergeraklah sesuai kemampuan kita. Apapun potensi yang ada, walaupun sesulit apapun kondisi yang dihadapi, maka wajib kita semampunya bergerak. Yang punya keahlian berdagang, silahkan berdagang sebagai kemampuan. Yang punya keahlian bertani, silahkan bertani. Yang punya keahlian beternak, silahkan beternak. Nah, ini adalah kelakuan zahir kita. Jangan sampai kita berdiam diri. Dan yakinkan semua ini dalam rangka untuk memanfaatkan amanah tubuh kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkan tidak ada amal yang sia-sia di hadapan Allah ketika seluruh gerakan kita dilandasi dasar ta'abud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata langkah tersebut adalah langkah duniawi, tapi ketika niatnya baik, niatnya ibadah, akan bernilai istimewa di hadapan Allah. Nah, langkah kedua adalah langkah hati kita. Beda lagi kalau langkah hati kita, jangan ada pergerakan selain kepada Allah. Yakinkan apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi tidak akan terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal di bidang ekonomi, rezeki dan lainnya. Artinya, langkah zahir kita tidak menghilangkan rasa pasrah kita kepada Allah. Sehingga nilai apapun yang kita harapkan dari kebaikan amal akan terjadi dan tercapai ketika hati kita penuh keyakinan, kepasrahan kita kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah langkah zahir kita, badan yang tadi bergerak, dagang, berusaha, bekerja, menghilangkan ketawakalan kepada Allah? Tidak sama sekali. Karena tawakal adanya dalam hati, gerak ikhtiar adanya dalam badan. Nah, tolong juga dicatat, salah satu gerak langkah zahir untuk menjaga ketersediaan ekonomi yang cukup adalah 1. Harus punya jiwa ulet, rajin dan pandai berhemat. Dan
Awas, hilangkan jiwa-jiwa konsumtif, tapi landaskan, kuatkan jiwa-jiwa produktif. Kenapa? Para ulama-ulama sufi sudah membuat sebuah rumus kehidupan yang dinamakan adalah zuhud. Zuhud itu bukan dalam arti harus miskin. Zuhud itu artinya adalah dunia tidak menjadi ketamakan dalam hati. Ketika ada lebih, maka akan lebih terhadap kebaikan orang lain. Lebih istimewa andai kebaikan tersebut dalam mengokohkan akidah umat. Ketika kurang, maka dilandasi jiwa qanaah. Apa itu jiwa qanaah? Berusaha untuk merasa cukup apa yang diberikan Allah dan tidak punya keinginan yang berlebih yang tidak sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena kalau boleh jujur, yang membuat kita galau, yang membuat kita serasa begitu menumpuk masalah dalam hal ekonomi, rata-rata itu akibat banyak keinginan. Jika kita merasa bersyukur, berasa qanaah, insya Allah kesyukuran tersebut, jiwa qanaah tersebut akan membuahkan jiwa bahagia, merasa tenang, jauh dalam kondisi stres dan yang lain-lainnya. Nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sehingga sepahit apapun ekonomi di saat ini, yakinkan bahwa gerak dohir kita harus berusaha sekemampuan kita, dan catat jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang agama. Kenapa? Karena kita yakin ada akhirat. Andai pun itu berhasil, tapi ternyata ada larangan Allah, kita konyol nanti di kehidupan kita yang sebenarnya. Karena kan kita di sini bukan hidup kan, cuma sandiwara. Hidup yang kekal itu kan di akhirat. Itu bedanya kita sama orang-orang di luar Islam. Mereka itu wajar membabi buta untuk mencari ekonomi, tidak tengok haram dan halal karena mereka tidak yakin adanya akhirat. Kalau kita kan enggak. Hidup di dunia itu kita 100 tahun juga, agak jarang lah. Yang pastinya kita akan mati, akan kekal. Nah, di sanalah perhitungan yang sebenarnya. Jadi silahkan kita bergerak sekemampuan kita, tapi awas, hati juga harus bekerja. Pekerjaan hati adalah berpasrah diri kepada Allah, diyakinkan apapun adalah dalam lingkaran kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.